Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hikam Ibn Atta'illah sekundari hikmah nomor 70 di Syarhun wa Tahlil Muhammad Said Ramadan Al-Buti nomor 68. Man utawi uang ra'aita kang melihat sapa sira hu ing man. Orang yang kamu lihat mujiban ing selalu menjawab angkul lima saking sekabehane pertanyaan dari seluruh pertanyaan su'ila kang ditakoni sapa man. Orang yang mempermudah menjawab pertanyaan, selalu menjawab pertanyaan, satu, wa mu'abbiran lan mengungkapkan, menyampaikan, menerangkan angkul lima saking sekabehane barang syahidakan menyaksikan sapa man ing ma, dan selalu dengan riak menyampaikan apa yang disaksikan ke Belanda, ke luar negeri, kemana-mana, sering cerita-cerita yang disaksikan. Wa zakiran lan menyebut kullama ing sekabehane barang alimakan ngerti sapa man ing ma, dan apa yang dia tahu diceritakan semua. Yang ketiga, yang kedua selalu mengungkapkan apa yang dia saksikan. Yang ketiga menyebutkan, menceritakan apa-apa yang dia tahu. Kata Ibn Atta'illah, indikasi ini orang yang belum pintar. Fastadillah, tadi mukhatab ya, ra'aita itu mukhatab, maka di sini fi'il amar, karena ini dikhitabi ya. Istadalla yastadillu istidlalan fahuwa mustadillun wadaka mustadallun istadilla. Fastadilla mongko luru petunjuk sapa sira bidzalika kelawan mengkono tiga perkara tadi, mujiban angkul lima su'ila selalu menjawab yang ditanyakan, mengungkapkan apa yang dia saksikan, menyampaikan semua apa yang dia tahu, ala wujudi jahlihi ing atase adanya kebodohan man. Ini tanda-tanda belum orang alim, belum orang intelek, belum ilmuwan ini orang. Nah, maka di sini Ibnu Said Ramadan Al-Buti di sarahnya beliau mengungkapkan di halaman 210 Syarhun wa Tahlil Muhammad Said Ramadan Al-Buti Sarah Hikam, menceritakan orang yang perjalanan 6 bulan diutus menemui Imam Maliki dari Maroko untuk bertanya beberapa perkara, minta fatwa pada Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Tapi Imam Malik hanya menjawab sedikit dari pertanyaan itu. Sisanya mengatakan la a'lamu, saya tidak tahu, la a'lamu, saya tidak tahu, la a'lamu, saya tidak tahu. Nah, maka yang utusan dari Maroko ini rupanya
kurang puas. Kurang puas. Akhirnya kata Imam Malik, ceritakan kepada orang yang mengutusmu, saya tidak tahu. Kemudian orang itu bertanya pada Imam Malik, wa may ya'lamuha? Terus siapa yang tahu dengan jawaban-jawaban masalah-masalah sisanya yang belum terjawab? Kata Imam Malik, alladzi 'allamahu Allah. Yang tahu ya orang yang dikasih tahu oleh Allah. Lah saya belum tahu. Subhanallah. Ini orang yang hati-hati ya. Maka tradisi membuka forum tanya jawab oleh sebagian para narasumber agama Islam, ini sebetulnya tradisi ini hanya dilakukan oleh para mufti, para ulama yang sudah makanah cukup ya. Kalau dulu Imam Syafi'i, kemudian mungkin Imam Haramain, kalau sekarang mungkin Syahri Jum'ah, kemudian beberapa mufti di berbagai negara. Nah, itu mungkin makanahnya ya, mungkin ya, Yusuf Al-Qaradawi dengan segala kekurangan dan kelebihan, makanah ilmunya ini kan maka dia buka majelis untuk tanya jawab. Nah, kalau untuk kita, saya pribadi, udah layak ya. Kita pengajian, kemudian saya buka tanya jawab, udah. Yang terbaik itu justru dengan apa yang ditempuh oleh para kiai, para ulama dengan forum Bahasul Masail. Itu sangat tepat karena pertanyaan-pertanyaan itu terkumpul dan dibahas oleh beberapa ulama, beberapa asatid dengan beberapa keahlian yang berbeda-beda untuk saling menyempurnakan, untuk saling melengkapi, dan ini suatu usaha ijtihad untuk mencari kebenaran. Bukan kita pertanyaan, apalagi pertanyaan itu dibaca di kertas, dijatuhkan, dijawab. Ada orang tanya langsung di majelis, kita langsung jawab. Itu sebetulnya bukan tradisi ilmuwan. Ya. Tradisi ilmuwan adalah pertanyaan dikumpulkan untuk orang yang bukan kelas mufti ya, seperti ulama-ulama dunia ya. Maka dia kemudian mengumpulkan pertanyaan itu dan dijawab secara temporer. Pertanyaan dijawab satu pertemuan, 2 pertanyaan, dan disebutkan data-datanya. Dan yang terbaik ya seperti Bahasul Masail, kitabnya di bawah. Kitabnya di bawah, jadi akuratnya jelas ya. Urut-urutannya, kemudian dijawab ini dalam kitab ini, dalam fatwanya ulama ini. Jadi dia masih intisab, masih menisbatkan dirinya pada fatwa ulama yang lain, bukan dirinya menjawab langsung. Dan ini rawan untuk ada kesalahan. Karena spontan ada pertanyaan, dia jawab, itu rawan sebetulnya. Untuk kalangan kelas mungkin yang yang belum cukup lah ya, belum cukup, itu enggak boleh itu. Karena tasaddi lil ifta, memposisikan dirinya mufti itu enggak boleh. Dan itu dilarang dalam undang-undang keulamaan, itu enggak boleh. Undang-undang keulamaan dalam usul fikih, siapa yang boleh ifta, siapa yang tidak boleh ifta, siapa yang boleh berfatwa, siapa yang tidak boleh. Nah kalau di luar negeri misalnya di Mesir ya, ulamanya sudah makana, sudah cukup ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan di berbagai negara, dan dia itu pun adalah orang yang kutu buku, kutu baca. Bukan dari, mohon maaf, dengan tanda kutip, dengan PDF ya, kemudian dengan maktabah syamilah. Ulama-ulama yang ifta ini memang rabbaniyin, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, mengajarkan kitab dan dia sendiri mendarus kitab. Jadi di luar jadwal ceramah dia membaca buku, baca kitab. Dan koleksi kitabnya luar biasa, maka untuk terjadi kesalahan lebih kecil ya, lebih kecil. Ini penting sekali. Jadi
sebaiknya janganlah majelis dibuka tanya jawab langsung dijawab. Jangan, sebaiknya dikumpulkan dulu, kemudian narasumber Ustadz ini membaca kitab dulu. Besok disampaikan. Itu lebih akurat dan tradisi ulama yang bukan mufti ya, bukan mufti. Kalau mufti itu lain lagi yang kapasitasnya besar ya. Dan kita menampilkan diri sebagai mufti itu tidak boleh. Tasuddi lil ifta itu kita tidak boleh ya. Memposisikan diri kita sendiri, buka konten sendiri, kemudian kita menyampaikan secara spontan, menjawab pertanyaan-pertanyaan para hadirin yang hadir di majelis kita. Oh, tidak boleh sebetulnya itu, karena rawan salah. Dan itu harus dia menyebutkan kitabnya dari mana, sumbernya dari mana, marojiknya dari mana, referensinya dari mana. Maka yang tepat itu ya seperti Fathul Masail, atau dikumpulkan dulu, dijawab di hari kemudian dengan mempersiapkan jawaban-jawaban yang sempurna. Dan Mbah Hasyim Asy'ari sendiri pernah berpesan kepada ayah saya, idza nusibatil ulum ya, idza nusibal ilmu atau al-ulum ila ahliha, apabila ilmu itu dinisbatkan pada ahlinya, idza nusibatil ulum ila ahliha, atau idza nusibal ilmu ila ahlih, ilmu dinisbatkan pada ahlinya. Ini dalam kitab Mahali, ini dalam kitab Sahih Bukhari, dan baca jelas dia. Sebelum dia menjawab, dia menyiapkan dulu. Karena kalau menyiapkan dulu bukan hanya sekedar menghafal teks hadis atau teks ayat, dia tahu tafsirnya, interpretasinya dari berbagai ulama. Dan lebih hati-hati konsekuensi dari jawaban nanti apa, akibat dari jawaban yang kita sampaikan apa, itu jadi jelas. Nah, kalau itu yang dilakukan, ilmu dinisbatkan pada yang ahlinya, menyebutkan marojiknya, merebutkan ulama-ulama yang dipakai. Nah, kata Mbah Hasyim Asy'ari, hasolatil barokah, itu tandanya barokah. Hasolatil barokah, tandanya barokah. Kemudian yaitu mengungkapkan apa yang dia saksikan, ngelencer, selfie ke luar negeri. Ini juga menjadi kerisauan Ibnu Athaillah sampai mengatakan itu tanda kebodohan. Saya baca dalam kitab Tarikh Baghdad, ya, Tarikh Baghdad, karya Khatib Al-Baghdadi. Rasulullah SAW dikutip Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, di jilid 10, halaman 295, hadis nomor 5433, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti alan nasi zaman, akan datang pada manusia, atas manusia zaman, yahujju aghniya'u ummati linnuzha, menunaikan ibadah haji orang-orang yang kaya dari umatku, linnuzha, untuk piknik, wisata. Jadi ini tanda kiamat sebetulnya. Ini hal yang negatif bagi Rasulullah, yaitu orang-orang berduyun-duyun haji, berduyun-duyun umrah, baik, tetap baik. Tapi linnuzha, untuk wisata. Memang logikanya mengalihkan wisata di tempat maksiat daripada di berbagai negara yang di sana orang telanjang, melihat orang telanjang, perjudian di tempat-tempat wisata luar negeri, baik di sini. Oh ya, tentunya baik haji dan umrah. Cuma orang haji dan umrah ini juga harus hati-hati. Jangan haji dan umrah itu disamakan dengan suasana wisata. Dan itu Nabi tidak menyukai. Linnuzha, indikasinya apa? Di sana pamer-pamer. Di depan Ka'bah, foto-foto, itu sebetulnya itu mengindikasikan tradisi wisata itu.
Jadi dia pamer di sana di di depan Ka'bah, kemudian di makam Nabi, di foto, di posting. Itu sebetulnya ya ndak diajarkan oleh Islam ya, karena ini mengindikasikan suasana wisata Nusa. Mbah Sahal Mahfud, Rais NU dulu pernah cerita pada saya pribadi, Ki Haji Sahal Mahfud, Ketua MUI se-Indonesia, kemudian beliau adalah pemimpin Ketua Rais Am ya, PBNU seluruh Indonesia, Ki Haji Sahal Mahfud, adik kandung sama ibu saya, cerita ke saya, Haji sekarang ini manggil saya Yum ya, karena saya Abdul Qayyum dipanggil Yum ya. Suasana haji tahun ini, suasana haji umroh akhir-akhir seperti ini sakralnya berkurang sekali, kekhusyuannya, tumakninahnya berkurang sekali. Coba lihat ya, apalagi frekuensinya itu frekuensi wisatanya lebih dominan, lancar, foto-foto, selfie dan sebagainya. Kemudian waktu-waktu untuk khusyuk dan tumannya berkurang sekali, apalagi tadarru, istighfar, mengevaluasi diri, mengingat dosa-dosanya, muhasabatun nafsi, nadamah, menyesali dosanya, malah berkurang lagi karena suasana wisata ya. Kemudian ini kitab yang kedua. Kitab yang ketiga saya buka ini. Wisata-wisata ini yang tujuannya untuk ngelencer di tempat-tempat wisata dan kemasannya adalah ibadah, haji dan umrah misalnya. Ini kadang mendekati tempat-tempat yang dilarang seperti Al-Ula. Al-Ula, wisata Al-Ula ya. Ini saya baca dulu ya. Mendekati, saya tidak mengatakan itu tempat yang dilarang, tapi mendekati. Nah, saya baca dulu. Di dalam kitab At-Tawdih, di Syarhil Jami' As-Sahih, karya Ibnul Mulaqin, jilid 19, halaman 423, 424, 425, hadis Bukhari, nomor 3380, 3381. Ketika Rasulullah SAW melewati Al-Hijr, beliau mengatakan, la tadkhulu masakinal ladina zalamu. Jangan masuk kalian tempat-tempat orang-orang yang zalim. Riwayat yang lain, zalamu anfusahum, mendolimi diri mereka sendiri, yakni durhaka kepada Allah, mengkufuri Allah. Jangan masuk di tempat-tempat mereka. Illa an takunu bakin, kecuali kalian bisa menangis. Ayyusibakum misluma asobahum, takutnya kalian tertimpa apa yang menimpa mereka. Azab yang dialami mereka menimpa kalian karena masuk di lokasi itu. Nah, ini perlu diketahui Hijr ya. Kemudian saya baca di syarahnya ini, ketika mereka kaumnya Nabi Saleh, yaitu yang ada di Hijr itu dibinasakan oleh Allah, maka Nabi Saleh mengatakan, qala salihun liman ma'ah, Nabi Saleh berkata kepada orang-orang yang bersamanya, ya qaumi inna hadhihi dar, wahai kaumku, sesungguhnya inilah rumah-rumah perkampungan, maskutun ala alia, telah dibendu, telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Falhaqu bi haramillah, maka kalian menyusul untuk pindah tempat di tanah haramnya Allah. Fa ahallu min sa'atihim bil haji, maka seketika itu mereka ihlal. Ihlal apa? Membaca talbiyah dengan suara keras dengan menunaikan haji, yaitu kaumnya Nabi Saleh yang masih selamat. Falam yazalu biha, maka mereka berada di Makkah
hatta matu, sampai meninggal dunia. Nah, jelas. Bukan mereka terus lihat-lihat tetangga-tetangganya yang diadab itu kemudian ditengok lagi tempatnya. Enggak. Mereka menetap di Makkah sampai meninggal dunia bagi mereka yang selamat. Bukan melencar ke sana melihat-lihat apa itu lokasi azab yang menimpa tetangga-tetangganya. Enggak. Nah, ini perlu diketahui ya. Al-Hijr, temannya Al-Hijr. Saya baca lagi kitab yang keempat. Kitab yang keempat. Nah, kitab yang keempat adalah Atlasul Hadis, karya Dr. Syauqi Abu Khalil. Hijr ini adalah tempat yang dihuni kaum Samud di utara Madinah, 347 km. Mazala yu'rafu bismihi al-Hijr. Masih dikenal, selalu dikenal dengan nama Hijr. Dan ini adalah sebuah lembah yang mendapatkan aliran air dari gunung-gunung Madain Nabi Saleh. Kemudian aliran air itu sampai di Al-Ula. Jadi air-air yang ada di Al-Ula itu air-air yang dari Al-Hijr. Ya, Hijr dari pegunungan Madain Soleh, Nabi Soleh. Al-Ula ini tab'udu anil ula 25 km shimalan. Al-Hijr ini berjauhan dari wisata yang sekarang ini Al-Ula 25 km ke utara. Nah, meskipun demikian, ini kan mendekati. Karena kalau wisata itu dibuka, man ro'a haulal khima, orang yang merumputkan hewan ternaknya di sekitar binatang, di sekitar tempat yang dilarang, lama-lama akan masuk. Nah, jarak 25 km ini kalau sekarang dibiasakan untuk wisata umroh, wisata haji di Al-Ula, meskipun 25 km dari tempat larangan Al-Hijr. Kalau Al-Hijr itu tempat larangan, jangan masuk ke sana kecuali kita bisa menangis, mengingat dosa kita, bertaubat. Takutnya kita akan tertimpa apa yang dialami oleh kaum saleh. Ya. Ini jelas hadis sahih, riwayat Bukhari. Ya. Maka kita jangan jangan euforia bisa cerita wisata Al-Ula. Di balik itu kebodohan. Ya, karena tidak dipakai ilmu ya, tidak dipakai ilmu. Ini kitab yang keempat. Kemudian masih terkait dengan ini, yaitu kecuali hal-hal yang memang bersejarah dan disampaikan oleh orang yang kompeten dan ada kepentingan ilmu dan dakwah. Beda lagi, tidak ada suasana semata-mata pamer, dia piknik. Nah, ini beda. Saya baca ada sebuah kitab, Ar-Ruhaniyah fi Zamanit Teknolojia. Ar-Ruhaniyah fi Zamanit Teknolojia, yaitu spiritual di zaman teknologi. Spiritual di zaman teknologi. Karya Khalid Muhammad. Di bawah dikoreksi oleh Dr. Ali Jum'ah. Di sini di jilid 2 halaman 462-463 ada sebuah pohon yang pernah disinggahi Nabi Muhammad SAW untuk berteduh beberapa saat di sana ketika Rasulullah perjalanan ke Syam. Nah, ini bisa dilihat di halaman 461, 462, 463. Ar-Ruhaniyah fi Zaman Teknolojia, jilid 2. Nah, di sini pohon yang umurnya tidak kurang dari 1.500 tahun
Dan ini pohon, nah ini pohon di Yordan ya. Ini pohon di Yordan, apa itu, waktu itu hadir ada Presiden Republik Chechnya, ya, Raisu Jumhuriyat Shishan, yaitu hadir kepala negara Republik Chechnya, negara federal, ya. Kemudian Dr. Ali Jum'ah, Mufti Jumhuriyah, Mufti Mesir. Nah, beliau ini pidato ini Syekh Ali Jum'ah, yulqi kalimatan bimauqi isyajarah. Nah, ini menyampaikan cerita tentang pohon ya. Pohon ini dipakai tabarruk ya, mencari berkah, bukan menyembah pohon, mencari berkah bil Habib al-Mustafa, dengan Rasulullah yang dicintai Allah, yang dipilih Allah sallallahu alaihi wasallam, yang berteduh di sana. Yazidu irtifa'uha an 11 metron, ketinggian 11 meter. Wa tughatti masahatu 50 meter murabba. Kalau segi 4 total itu 50 meter ya. Ketinggian 11 meter. Nah, ini pohon beliau ke sana ke Yordan, Syekh Ali Jum'ah, bukan lancar-lancar yang tidak berguna ya, karena beliau ini safar ilmu, perjalanan ilmu, seperti para ulama Yaman datang ke Indonesia, ada Habib Umar menyampaikan ilmu daurah ilmiah, kemudian ulama dari Mesir, kemudian ada ulama-ulama dari jamaah tabligh dengan segala kekurangan kita dan kelebihan kita. Nah, ini menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat. Oh, beda lagi. Beda lagi itu. Tapi kalau hanya sekedar lancar-lancar kemudian posting-posting itu, nah ini yang tidak direkomendasikan ya oleh tasawuf Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, ini masalah kedua. Kemudian yang ketiga adalah dia menyebutkan semua yang dia tahu. Nah ini yang masalah ketiga. Saya baca di dalam kitab Fathul Bari, ya, dalam kitab Fathul Bari, ini Fathul Bari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani di jilid 10, halaman 499. Ketika beliau menafsirkan qila wa qal, Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai qila wa qala, katanya dan berkata si fulan. Nah, artinya banyak bicara, kasratul kalam, banyak bicara. Di sini beliau menceritakan adalah orang yang suka menceritakan menurut pendapat fulan begini, menurut pendapat fulan begini. Dia cerita khilafiyah. Dia cerita khilafiyah, cerita tentang berbagai perbedaan. Tujuannya untuk meyakinkan orang bahwa dia itu ahli. Dia banyak pengalaman, berbagai pendapat. Nah, hanya seperti itu dia sampaikan semua. Menurut Abu Hanifah, menurut Malik, menurut ini. Tapi dia tidak tarjih mana yang terkuat dari pendapat-pendapat itu menurut para ulama yang sahih. Dan dia hanya semata-mata menceritakan pengalamannya. Dia tahu menurut Maliki begini, menurut Hanafi begini, disampaikan semua. Maka walakin yuqallidu man sami'ahu, maka orang yang taklid, orang yang beraliran konvensional tanpa ilmiah, mengikuti apa adanya yang dia tahu. Dia tahunya Malik, dia tahunya Syafi'i. Ya kalau itu kebetulan Ahlussunnah wal Jamaah semua, madzhab 4 itu. Nah kalau yang disampaikan itu orang-orang yang aliran sesat di luar Ahlussunnah wal Jamaah, maka diikuti oleh orang awam. Wala yahtatu lahu, tidak ada kehati-hatian. Karena dia sampaikan semua yang dia tahu, sampaikan dia yang dia dengar. Dengan niat yang tidak baik untuk pamer pengetahuan, tapi juga beresiko untuk auden, untuk yang mendengar. Nah, maka Ibnu Hajar menutup kajian ini dalam Fathul Barinya
di jilid 10 halaman 499 mengungkap hadis Nabi SAW, kafa bil bar'i isman ayuhaddisa bikulli ma sami'ah. Cukuplah dikatakan dosa bagi orang yang menceritakan seluruh yang dia dengar. Yang dia dengar, dia tahu, sampaikan semua. Ini justru nanti akan berdosa. Maka hati-hati, kembalilah pada tradisi ulama yang standar dunia yang diakui oleh Mesir. Jadi di Mesir itu tidak semua ulama, di Mekah tidak semua ulama, di India tidak semua ulama. Mutasaddil ifta, memposisikan diri, buka tanya jawab, tidak begitu. Orang yang sudah punya makanah, punya keahlian, dan itu bukan kelas saya, bukan kelas orang yang ya tidak cukup lah ya, tidak cukup ya. Kalau kelas kita adalah melihat kitab dulu, ya, kemudian sampaikan menurut para ulama, ada datanya, atau dengan bahsul masail, atau dengan dikumpulkan dulu pertanyaan, di hari kemudian dijawab temporer. Bahkan mungkin pertanyaan sudah 1 bulan yang lalu belum terjawab. Tapi itu lebih hati-hati. Ada kitabnya begini, hadisnya begini. Itu tradisi ulama, keilmuan. Tapi kalau menjawab pertanyaan, jawab, pertanyaan, jawab. Itu Hikam mengatakan ini jangan-jangan ini suatu kekurangan dan kebodohan pada kita ya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.